Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polda Sumbar kerahkan anjing pelacak untuk mencari keberadaan korban banjir lahar dingin di tanah datar. Petani terdampak bencana banjir bandang di Agam dibantu pemerintah pusat dengan jumlah total mencapai 20 miliar rupiah. Relawan berbondong-bondong membantu korban banjir lahar dingin di Agam. Untuk mencari belasan korban yang belum ditemukan, Polda Sumbar mengerahkan 3 ekor anjing pelacak untuk membantu tim SAR dalam operasi pencarian hari ke-9. Dengan keistimewaan yang dimilikinya, anjing pelacak ini mengendus tempat-tempat yang dicurigai. Anjing yang terlatih dengan menggunakan indera penciumannya ini ikut menelusuri lokasi banjir, terutama di permukiman. Karena besar kemungkinan korban tertimbun material banjir bandang lahar dingin. Saat ini, pencarian menggunakan anjing dari unit K9, Direktorat Samapta Polda Sumbar ini difokuskan di tanah datar, karena masih ada 13 korban lagi yang belum ditemukan. Saat ini juga dari Polda Sumatera Barat masih mengevakuasi dengan perbantuan K9. Ya, kita melibatkan 3 ekor anjing juga karena saat ini sudah cukup lama waktunya dari kejadian awal. Karena sampai saat ini yang mendapat laporan terbanyak korban hilang itu di tanah datar, jadi kami dari Polda Sumatera Barat khususnya K9 masih terfokus di seputaran wilayah tanah datar. Hingga Senin siang, Polda Sumbar mencatat 61 korban tewas akibat banjir bandang lahar dingin Marapi yang menimpa 3 daerah di Sumatera Barat. 14 korban yang terdiri dari 13 warga tanah datar dan 1 warga Agam masih dicari tim SAR. Pencarian akan berakhir pada tanggal 25 Mei mendatang, bersamaan dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana banjir bandang. Dari Padang, Alfi melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau lokasi bencana banjir bandang lahar dingin di Agam pada Sabtu siang pekan lalu. Untuk membantu masyarakat yang terdampak, pemerintah pusat sediakan 10 miliar rupiah untuk sektor pertanian. Pasalnya, bencana telah merusak ratusan hektar sawah dan ribuan tanaman rusak. Tidak hanya memakan puluhan korban jiwa, bencana banjir bandang lahar dingin di Agam juga meluluhlantakkan pertanian masyarakat sekitar. Dari data yang ada, sekitar 400 hektar sawah alami puso dan 1.600 tanaman rusak. Pemerintah pusat akan membantu 10 miliar rupiah dan akan mengupayakan pemberian bantuan lain berupa benih gratis, pupuk, serta alat mesin pertanian dengan jumlah total mencapai 20 miliar rupiah. Insya Allah kami akan turunkan bantuan untuk ini direhab kembali. Nah, kami anggarkan kurang lebih 10 miliar dan dalam waktu dekat turun. Mungkin bisa ini bulan, paling lambat bulan depan. Tergantung kepala dinas, anggarannya sudah ada. Jadi ada 10 miliar, nanti kami bantu benih gratis, kemudian ada pupuk yang puso, kami ganti yang puso ya. Kemudian alat mesin pertanian kita berikan nanti. Mungkin sekitar 15. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat berjanji akan segera menuntaskan pendataan pertanian masyarakat yang terdampak. Untuk itu, pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat hingga ke tingkat Wali Jorong. China
lebih belok ke Sumatera Barat. Terima kasih dan alhamdulillah dengan beberapa yang beliau perintahkan, insya Allah kita akan percepat Pak. Mudah-mudahan dalam waktu pendek. Itu makanya Pak Bupati mohon bantuan nanti masalah pendataan dan satunya, sehingga dalam waktu pendek kita akan ketemu dengan Pak Dirjen Jakarta. Insya Allah. Selain itu, Menteri Pertanian menyampaikan sawah warga secara teknis akan dibangun kembali dan meminta unit pelaksana teknis di Sumatera Barat untuk memimpin proyek perbaikan sawah dan pertanian warga dengan target waktu 1 bulan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas. Dari Agam, Dina Amrina melaporkan. Di sebarang tua. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir bandang lahar dingin di Agam. Salah satunya dapur umum dan logistik. Keberadaan relawan ini juga dinantikan oleh petugas yang bekerja mengevakuasi material longsor. Dapur umum menjadi salah satu kebutuhan yang diperlukan warga dan petugas yang terdampak banjir bandang lahar dingin di Agam. Berbagai bantuan hingga kini terus mengalir ke posko pengungsian, seperti posko PMI di Galuang dan posko relawan di Bukit Batabuah. Relawan yang datang dan membantu korban berasal dari berbagai lapisan dan golongan. Salah satunya wanita dari Perhimpunan Sosial Tionghoa. Mereka mengantarkan berbagai kebutuhan yang diperlukan pengungsi, korban, dan petugas yang bekerja. Jadi semoga apa yang kami beri bisa bermanfaat bagi korban. Selama ini, selama 3 hari, kami sudah memberikan bantuan untuk dapur umum bekerja sama dengan Korin 0304 untuk membuat dapur umum. Jadi tadi kami sudah memberikan bantuan berupa selimut dan untuk mereka, tapi ke daerah Bukit Batabuah. Relawan dari anggota DPR RI Dapil Sumbar II juga mendirikan posko hingga dapur umum. Mereka memasak dan menyajikan sarapan hingga makan siang untuk warga dan petugas yang berjibaku mengevakuasi material longsor di fasilitas umum hingga permukiman. Juga tadi kami sudah membersihkan masalah yang berada di Bukit Batabuah, Koro bersama relawan AD sebanyak sekitar 40 orang. Sampai istilahnya masyarakat telah masa tanggap darurat, habis masa tanggap darurat. Sampai habis tanggap darurat. Ya, insya Allah mungkin bukan di Bukit Batabuah saja. Saat ini, jumlah bantuan logistik di posko telah menumpuk. Setiap saat, relawan bertugas mendistribusikan bantuan ke rumah-rumah. Dari Agam, Dina Amrina melaporkan. Dampak dari bencana banjir bandang lahar dingin yang menimpa daerah tanah datar. Sebanyak 36 jembatan rusak dan hancur. 7 di antaranya terletak di jalan utama. Dan sisanya 29 jembatan merupakan jembatan penghubung antar nagari dan kecamatan. Untuk mempercepat akses transportasi masyarakat, Batalion Zeni Tempur Persada 50 Kota membangun jembatan Bailey di Nagari Kotolaweh, Kecamatan 10 Koto. Sedangkan Batalion Zeni Konstruksi 12 Sriwijaya Palembang merakit jembatan Bailey di Nagari Sungai Jambu. 7 jembatan Bailey yang akan dirakit di 7 lokasi di tanah datar, yakni Jembatan Tigo Ninia dan Jembatan Congkong di Parambahan, Jembatan Rona Talua di Sungai Jambu, Jembatan Silaki di Baringin, Jembatan Katiagan di Paninjauan, Jembatan Tanjung Pintu, dan Jembatan Bawah Kubang di Kotolaweh. Menurut Dandim 0307 Tanah Datar, pengerjaan jembatan melibatkan tentara dari berbagai batalion dan detasemen dari Kodam 1 Bukit Barisan dan Kodam 2 Sriwijaya.
Rencananya, perakitan jembatan Bailey akan rampung selama 1 minggu atau 7 hari kerja. Untuk penanganan saat ini yang menghubungkan daerah-daerah terisolir, itu ada 7 titik jembatan yang harus kita perbaiki. Kita akan menggunakan jembatan Bailey yang dimiliki oleh ZENI Angkatan Darat. Kemudian saat ini sudah 2 yang terpasang, yang di Kotolawe. Kemudian masih dalam perjalanan ada sekitar 3 jembatan yang masih dalam perjalanan dari Yonzipur, Medan, dan Palembang. Jembatan Bailey adalah jembatan rangka baja prafabrikasi yang bersifat bongkar pasang. Jembatan tipe ini dikembangkan pada Perang Dunia Kedua dan digunakan oleh satuan teknisi militer Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Salah satu keunggulan jembatan ini adalah tidak dibutuhkannya alat berat untuk merakitnya. Kayu dan baja yang digunakan sebagai jembatan terdiri dari bagian-bagian kecil, sehingga cukup dibawa dengan truk dan dirakit dengan tangan, tanpa menggunakan katrol. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar.